Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa, kembali lagi kita di channel Masjid Al-Azhar PTN Pengau Permai, Kecamatan Tetangga, bersama saya Dai Cesar dalam kegiatan rutin pembacaan Talim Ashar, mana pembahasannya mengenai pentingnya khusyuk dan wudu di dalam sholat. Nah, itu mari kita saksikan sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu, dia mengatakan, Indah Rasulullah SAW sabda, salat yang paling utama ialah yang panjang rakaatnya. Hadis riwayat Ibnu Abi Saibah, Muslim, Tirmizi, Ibnu Majah, dan dari kitab Durrul Mansur. Saya Mujahid rahmatullah alaih telah menerangkan maksud ayat wa qumu lillahi qanitin. Dalam salat berdirilah di hadapan Allah dengan penuh adab. Surah Al-Baqarah ayat 138. Kunut dalam ayat ini termasuk rukuk, khusyuk, dan rakaat yang panjang, yaitu lama berdiri, menundukkan pandangan, merendahkan bahu, tidak berdiri dengan angkuh, dan juga rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sahabat radhiyallahu anhum jika berdiri dalam salat, maka mereka takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak berani menoleh ke sana kemari atau membolak-balikkan kerikil di dalam sujud, karena di Arab zaman dahulu lantai masjid terbuat dari batu kerikil atau main-mainan dengan sesuatu atau memikirkan urusan dunia dalam hatinya, kecuali jika lupa sampai mereka menyelesaikan sholatnya. Hadis riwayat Baihaqi. Faedah, banyak sekali riwayat tentang penafsiran kalimat wa qumu lillahi qanitin. Salah satu di antaranya menyatakan bahwa qanitin maksudnya sunyi senyap. Pada masa awal Islam, berbicara, menjawab salam, dan perbuatan lain dalam salat diperbolehkan. Namun setelah turun ayat di atas, berbicara di dalam salat dilarang. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, pada mulanya apabila menemui baginda Rasulullah SAW, saya biasa mengucapkan salam kepada beliau dan beliau menjawab salam saya walaupun sedang salat. Suatu ketika saya menemui baginda Rasulullah SAW, ketika beliau sedang salat, saya mengucapkan salam kepada beliau seperti biasanya, namun beliau tidak menjawab salam saya. Saya benar-benar merasa cemas dan khawatir dengan jangan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan suatu wahyu yang berisi teguran kepada saya. Berbagai pikiran terlintas dalam benak saya. Mungkin baginda Rasulullah SAW marah kepada saya karena sesuatu hal. Mungkin juga karena kejadian ini atau itu. Setelah baginda Rasulullah SAW salam di akhir salat, beliau bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengubah hukumnya sekehendaknya. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang berbicara dalam salat. Kemudian beliau membacakan ayat di atas, lalu beliau bersabda, salat adalah zikrullah. Ucapan selain tasbih, tahmid, dan pujian kepadanya tidak diizinkan dalam salat. Sayyidina Muawiyah bin Hakam Sulami radhiyallahu anhu berkata, ketika saya datang ke Madinah untuk masuk Islam, banyak hal yang saya dapat pelajari. Salah satu di antaranya, jika seorang bersih dan mengucapkan alhamdulillah, maka orang-orang mendengarnya hendaknya membaca yarhamkumullah
Karena saya baru masuk Islam, maka saya tidak tahu bahwa hal itu tidak berlaku dalam sholat. Suatu ketika ada seorang sahabat bersin dalam sholat. Saya langsung menjawab, "Yarhamkumullah." Orang-orang langsung memandang saya dengan marah. Karena saat itu saya tidak tahu bahwa bicara dalam sholat tidak dibolehkan. Maka saya berkata, "Wahai kalian, mengapa kalian memandang saya dengan marah seperti itu?" Orang-orang mengisyaratkan kepada saya agar diam. Meskipun saya belum paham, saya pun diam. Usai sholat, baginda Nabi SAW tidak memukul saya, tidak memarahi saya, tidak menghadik saya, namun beliau hanya bersabda, tidak dibolehkan berbicara dalam sholat. Sholat itu untuk bertasbih, bertakbir, dan membaca Al-Quran. Demi Allah, saya tidak pernah melihat seorang guru yang penyayang baginda Rasulullah SAW. Dalam penafsiran yang lain, Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Qanitin ialah khashiin," yakni orang-orang yang khusyuk. Saya Mujahid rahmatullah alaih juga berpendapat demikian. Beliau mengatakan, maksud dari qanitin adalah meliputi rakaat yang panjang, khusyuk dan khudu dalam sholat, memandang ke bawah serta takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, pada mulanya jika baginda Rasulullah SAW salat tahajud malam hari, beliau menggunakan tali mengikat agar tidak terjatuh ketika mengantuk. Terhadap hal ini turunlah ayat, "Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa." Taha, kami tidak menurunkan Al-Quran supaya kamu menjadi susah. Quran surat Taha ayat 1-2. Selain itu masih banyak hadis lain yang mengisahkan panjangnya sholat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga kaki beliau bengkak-bengkak. Tetapi disebabkan kasih sayang beliau kepada kita, baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menasihati agar kita mengerjakan sholat menurut kemampuan kita. Jangan sampai terlalu memberatkan sehingga menjadi susah. Pernah terjadi seorang sahabiah mengikat dirinya dengan tali sebelum sholat. Ketika melihat hal itu, beliau melarangnya. Bagaimanapun, sholat dengan rakaat yang lama lebih baik dan lebih utama. Oleh karena itu, baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri amat lama dalam sholat malamnya, sehingga kaki beliau bengkak-bengkak. Itu menunjukkan sholat dengan rakaat yang panjang tentu ada sesuatu yang istimewa di dalamnya. Para sahabat radhiyallahu pernah berkata kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukankah dalam surat Fat Allah Subhanahu Wa Taala telah menjanjikan ampunan bagimu ya Rasulullah? Beliau menjawab, tidakkah sepantasnya aku menjadi hamba yang bersyukur? Sebuah hadis menceritakan bahwa jika baginda Rasulullah SAW sedang sholat, maka terdengar dari dalam dada beliau suara seperti bunyi deritan penggiling karena tangisan dan karena tertahannya nafas. Dalam riwayat lain, suara itu seperti suara air yang sedang mendidih dalam periuk. Mari kita bertakbir. Alhamdulillah, menekan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah tadi telah kita dengarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala dan hadis Rasulullah SAW tentang pentingnya khusyuk dan khudu di dalam sholat. Semoga apa yang telah kita dengarkan ini ada kesalahan kita, kesalahan mengamalkannya dan menyampaikan kepada saudara kita yang berkenan mendengarkan. Untuk sekarang ini sempurnakan doa kepada majelis. Subhanallah, subhanallah, kita sudah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa, itulah tadi telah kita dengarkan bersama pembacaan talim, mana materinya menghentikan pentingnya khusyuk dan wudu di dalam sholat. Allah Subhanahu Wa Taala firmankan, Rasulullah SAW sabdakan, saya bacakan dan pemirsa yang menyimpulkan. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen.
Insya Allah semoga menjadi ladang amal kita bersama. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.